Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia pagi ini? Tentunya Dan masih bersama itu. dengan saya Krisna Livia dan rekan saya. Neneng Astrianti. Dan kita masih terhubung dengan narasumber kita pada kali ini, Ibu Hajah Vera Susanti selaku Ketua GOW Kabupaten Bekasi. Baik, Ibu Vera, kita masih terhubung ya. Ya Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait anggota yang tergabung dalam GOW ini, apakah maksudnya terdiri dari profesi apa saja Bu? Iya, baik. Kalau organisasi profesi ini memang terdiri dari banyak ibu-ibu pengusaha ya, seperti dari IWAPI. Mereka Halo. Ya. Iya. Saya ulang ya? Bu. Ya. Iya boleh Bu, silahkan diulang kembali. Jadi di IWAPI ini kami terdiri dari ibu-ibu pengusaha tentunya yang bergerak di bidang UMKM, di bidang pengadaan barang dan jasa, juga konsultan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau di bidang pendidik juga dosen juga ada, dokter juga ada kalau memang profesi ya. Cuma kan kita tergabung di dalam organisasi. Jadi seperti misalnya IWAPI. Nah, IWAPI ini ibu-ibu pengusaha semua. IPMI juga, Ikatan Pengusaha Muslimah juga. Nah, di sana juga ada pengusaha banyak lah gitu ya, yang di bidang spa, salon dan lain sebagainya. Ada juga yang bergerak di bidang profesional itu seperti di ibu bidan, ibu dokter ada di sana, tim medis kami gitu. Jadi di organisasi wanita atau di GOW ini memang sangat plural ya, artinya banyak sekali disiplin ilmu, disiplin pengetahuan, disiplin kemampuan, juga disiplin profesionalitas. Ustazah juga ada komplit di sini. Iya, karena di kami ini kan organisasi keagamaan juga, bukan hanya organisasi agama Islam ya, ada Buddha, ada Hindu juga, perempuan Buddha, perempuan Hindu gitu. Jadi sebetulnya GOW ini sangat strategis jika kita bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan program pemerintah daerah. Ini sangat dinamis, sangat efektif sekali. Jikalau misalnya ada persoalan apapun, yang bisa kami share informasi itu lewat lembaga GOW ini. Oke, baik. Ibu saat ini kan sedang menjabat sebagai ketua dari Gabungan Organisasi Wanita. Nah, sebagai ketua ini tugas-tugasnya apa saja Bu, dan apa yang akan direncanakan seperti itu? Ya, terus terang aja di Kabupaten Bekasi ini kami ini kan kalau misalnya melihat kultur yang ada, artinya tantangan untuk para perempuan yang ada di Kabupaten Bekasi dalam menyamakan persepsi ketika kita mengkritisi, karena persoalan daerah adalah persoalan perempuan itu adalah persoalan daerah. Betapa banyaknya persoalan perempuan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, tentunya di dalam wilayah domestik maupun di wilayah luar ya, seperti misalnya kita harus memperhatikan para perempuan di bidang pendidikan, di bidang fasilitas kesejahteraan atau ekonomi. Nah, persoalan ini yang sedang kita konsentrasi kepada bagaimana persoalan rumah tangga ini yang menjadi persoalan ini adalah yang paling krusial, ini adalah persoalan ekonomi. Nah, kami gitu di dalam gabung organisasi wanita ini bangkit melalui beberapa organisasi UMKM yang bersinergi bersama GOW ini, bagaimana ibu-ibu ini yang memang punya potensi di rumah melakukan aktivitasnya atau kreativitasnya, tetapi kami bisa memfasilitasi
karya-karya ibu-ibu yang diproduksi di rumah itu menjadi sebuah bernilai finansial gitu. Nah ini kita ini sedang greget, artinya sekarang melakukan beberapa plan kegiatan, bukan plan ya, mohon maaf, beberapa kegiatan UMKM untuk pameran di mal-mal saat ini nih, hasil karya dari ibu-ibu. Selain itu juga kami ini sedang akan bagaimana GOW ini bisa mewadahi semua kreativitas daripada ibu-ibu sehingga menghasilkan apa untuk menambah kesejahteraan keluarga lah istilahnya begitu ya. Artinya kita saat ini akan membuat sebuah galeri yang insya Allah akan kita laksanakan secepatnya karena produksi daripada ibu-ibu UMKM yang tergabung di dalam GOW ini sudah ada. Hanya kita sekarang sedang bagaimana mengemas menjadi khas Bekasi, begitulah kira-kira seperti itu. Gitu. Ya Bu, Jadi, berdasarkan salah satu kutipan dari Najwa Shihab bahwasanya wanita itu multiperan, bisa menjadi seorang ibu, bisa menjadi seorang jurnalis, tetangga dan lain sebagainya. Lalu untuk ibu sendiri, kira-kira membagi waktu menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus aktivis bagaimana Bu? Ya, terima kasih Krisna. Jadi terkadang ini ya perempuan ini kan terstigmanisasi, terdiskriminasi, terintimidasi ya hal-hal seperti itu. Nah, kami ini tidak mempunyai pemikiran seperti itu ya. Artinya kami sebagai perempuan optimis bahwa perempuan di dalam konteks pembangunan gitu ikut keterlibatannya itu sama sejajar dengan para bapak-bapak atau laki-laki. Dalam hal ini tentunya kita mempunyai kesamaan visi dan misi, artinya kesamaan keinginan bahwa artinya bagaimana persoalan internal, eksternal itu bisa kita lalui bersama-sama. Demikian juga kami di dalam berumah tangga ya, artinya selama kita bisa menempatkan kita sebagai seorang ibu, artinya itu adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan peran kita di dalam wilayah domestik, tentunya di rumah ya, itu tidak ada masalah untuk saya. Artinya kami ini di rumah semua kondusif ya gitu. Pertama tentunya rumah tangga atau keluarga ini adalah prioritas. Akan tetapi setelah semua terselesaikan di dalam rumah tangga, tentunya kita berperan di luar itu akan lebih sangat fleksibel gitu. Jadi seperti itu Mbak Krisna. Ya, baik Bu, adakah halangan ataupun tantangan-tantangan yang Ibu rasakan selama menjadi aktivis tentunya, apalagi Ibu kan seorang perempuan dan juga seorang ibu rumah tangga? Ya, sebetulnya saya bukan hanya aktivis ya, kita juga kan punya usaha juga lah gitu. Artinya dari dulu gitu, kami itu selalu menempatkan secara proporsional gitu. Artinya bagaimana kita menyiapkan dan menyelesaikan tugas kita sebagai seorang perempuan di rumah, itu yang tentunya menjadi prioritas. Bagaimana kita meminta dukungan terhadap pasangan hidup kita atau suami, juga putra-putri kita tentunya gitu. Nah, setelah semuanya terselesaikan, nah peranan itu ketika kita keluar dari rumah itu akan terasa mudah ya gitu. Artinya setelah semua di rumah ini kita dapat menyelesaikan secara kekeluargaan, secara pemahaman, artinya ketika kita menghadapi aktivitas di luar itu menjadikan kita lebih mudah lah gitu, lebih artinya selama saat ini gitu, persoalan saya menjadi ibu rumah tangga sekaligus punya berwira swasta dan
kita menjadi aktivis di dalam aktivis perempuan tentunya ya, boleh dikatakan seperti itu tidak pernah artinya menemukan kendala yang berarti selama kita dapat menempatkan sesuatu itu secara proporsional, itu saja. Jadi ya asik-asik saja lah gitu ya. Sangat luar biasa Justru sekali ya. iya, interaksi sosial ini kan sehat ya. Kita seperti ini saya misalnya berkomunikasi dengan Mbak Krisna, dengan Mbak Neneng gitu. Artinya apa yang saya sampaikan ini kan terdengar nih langsung oleh putra-putri misalnya. Mereka kalaupun di rumah kita selalu berdiskusi tentang persoalan-persoalan apapun gitu ya. Artinya kita juga punya WA grup keluarga, artinya ketika saya beraktivitas sekalipun mereka tahu gitu ibunya sedang ngapain gitu. Nah, jadi di dalam keluarga itu komunikasi itu bukan kuantitas sebetulnya, tapi kualitas berkomunikasi kita dengan putra-putri kita, dengan suami kita gitu ya. Artinya seperti itu. Nah, ini sangat efektif sekali. Secara tidak langsung kita mengajarkan kepada putra-putri kita bagaimana kita menjadi seorang yang proporsional, bagaimana kita menjadi seorang leader tentunya seperti itu, ya. Ya, mohon maaf Ibu karena waktu kita terbatas. Terakhir nih Bu, pertanyaannya harapan untuk gabungan organisasi wanita ini ke depannya apa? Ya. Terima kasih Mbak Krisna. Harapan kami ini GOW atau Gabungan Organisasi Wanita itu ke depan adalah menjadikan para perempuan selain bisa bersinergi di dalam wadah GOW ini, yang kami harapkan adalah kami bisa mengimplementasikan apa yang kami punya gitu, masing-masing yang kita punya gitu. Tentunya dengan integritas, dedikasi yang masing-masing kita miliki. Bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah agar yang menjadi pemikiran-pemikiran kami ini dapat diterima gitu, sehingga bisa dirasakan apa yang menjadi usul-usulan kami, apa yang menjadi pemikiran kami oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Artinya tentunya banyak hal ya gitu, karena yang tadi saya sebutkan tadi, perempuan ini di mana persoalan pemerintah itu adalah persoalan perempuan itu adalah persoalan pemerintah, dan persoalan nasional gitu. Jadi ya kita sebagai perempuan harus mengkritisi kondisi yang ada saat ini gitu. Ketika perempuannya hebat, maka mereka akan dapat menjadikan para putra-putrinya juga hebat, sehingga bangsa dan negara ini juga akan hebat juga. Itu kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas diskusi hari ini. Ya. Terima kasih Bu Vera. Ya, sebetulnya Selamat banyak ya beraktivitas, yang Ibu. ingin disampaikan, hanya waktu gitu Iya, ya. karena ini Nanti, terbatas. Mohon maaf ya Ibu. iya, lain kali kita bisa silaturahim lagi ya. Terima kasih Siap. banyak ini Mbak Krisna, Mbak Neneng ya. Iya. Terima kasih banyak Bu Vera. Iya, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.